Kali ini hadir sebuah cerita tentang misteri kehadiran arwah. Episode 1. Branden terpaku melihat istrinya. Dilihatnya wanita itu tampak begitu cantik. Rambutnya yang sepinggang dibiarkannya tergerai. Gaun coklat yang dikenakannya pun tampak begitu serasi. Kini wanita itu duduk di sebelah Branden seraya meletakkan koper besar yang dibawanya. Koper itu diletakkan di lantai teras, bersebelahan dengan tempat duduknya. "Kau cantik sekali sayang," puji Branden seraya mengecup kening istrinya dengan mesra. "Terima kasih Bran," ucap Yana seraya tersenyum. "Oh iya, pukul berapa bismu akan berangkat?" tanya Branden. "Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat," jawab Yana. Branden melirik arlojinya. Dilihat jam baru menunjukkan pukul 9. "Ngomong-ngomong, kapan Nak Jody akan menjemputmu?" tanyanya kemudian. "Sebentar lagi," jawab Yana singkat. Pada saat itu, putri mereka yang bernama Rani Dewina datang membawa 3 cangkir teh dan langsung meletakkannya di atas meja. Bersamaan dengan itu, sebuah sedan biru metalik tampak memasuki pekarangan dan berhenti persis di muka rumah. Pengemudinya yang bertubuh tegap terlihat turun seraya tersenyum pada keluarga Branden. Dialah Jody Darmawan, pemuda tampan yang akan menjemput Yana. Sejenak pemuda itu melihat sekelilingnya, memperhatikan pekarangan yang tampak begitu asri. Lalu dengan segera pemuda itu menghampiri mereka. "Selamat pagi Pak, Bu," ucapan seraya berjabat tangan dengan keduanya. "Selamat pagi Nak Jody. Mari Nak, silakan duduk dulu," tawar Branden ramah. "Iya Nak, kita ngobrol-ngobrol sebentar, masih ada cukup waktu kok," timpal Yana seraya memandang pemuda itu sambil tersenyum tipis. Kemudian pandangannya segera beralih ke arah Rani. "Nak, sana ambilkan minum," pintanya kepada gadis itu. Rani yang sejak tadi berdiri di samping ibunya langsung bergegas ke dapur. Sementara itu, Jody, Branden, dan Yana sudah duduk kembali. Kini mereka tengah berbincang-bincang, mengisi suasana ceria yang tampak menyelimuti keluarga itu. Beberapa menit kemudian, Rani sudah kembali. Setelah menyuguhkan minuman yang dibawanya, dia pun ikut berbincang-bincang. Tak terasa 30 menit telah berlalu. "Wah, sudah pukul 9.30. Ayo Nak Jody, sudah saatnya kita berangkat," ajak Yana tiba-tiba. Jody melirik arlojinya. "Iya benar, kalau begitu mari Bu," ucap Jody seraya beranjak bangun dan bergegas membawa koper Yana ke mobil. Pada saat yang sama, Yana langsung berpamitan dengan suami dan putrinya, kemudian menyusul Jody dan duduk di jok belakang. Bersamaan dengan itu, Branden dan putrinya tampak melambaikan tangan melepas kepergian orang yang begitu mereka cintai. Saat itu Yana pun segera membalas lambaian mereka sambil tersenyum lebar. Kini Jody dan Yana sedang dalam perjalanan. Keduanya berbincang-bincang dengan begitu akrabnya, membicarakan soal kuliah Jody dan mengenai hubungannya dengan Rani. Lama mereka berbincang-bincang hingga akhirnya mereka tiba di terminal Lebak Bulus. Kini mereka sedang melangkah ke ruang tunggu terminal
Setibanya di tempat itu, tiba-tiba Yana menghentikan langkahnya. "Nak Jody, kau tunggu di sini ya. Ibu mau ke toilet sebentar," pamitnya kepada pemuda itu. Jody mengangguk. Setelah itu dia duduk di kursi yang berada di dekat tiang penyangga. Beberapa menit kemudian Yana sudah kembali. Saat itu dia melihat Jody sedang berbicara melalui HP-nya. Ketika Yana hendak menemuinya, tiba-tiba dia menangkap pembicaraan yang membuatnya sangat penasaran. Yana pun tidak segera menemui pemuda itu. Dia justru berdiri di balik tiang penyangga untuk mendengarkan pembicaraan itu lebih lanjut. Lama juga Yana mendengarkan percakapan Jody yang bicara lewat HP hingga akhirnya, Ya, terus. Baiklah kalau begitu, aku janji besok pagi aku pasti pulang ke Tokyo. Sudah ya, bye, ucap Jody seraya memutuskan sambungan dan segera menyimpan HP-nya. Sementara itu, Yana masih berdiri di tempatnya. Dalam hati, dia terus bertanya-tanya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia bergegas menemui pemuda itu. "Maaf ya Nak Jody, ibu agak lama," jawabannya kemudian. "Tidak apa-apa kok Bu, mari," ajak Jody seraya mengangkat koper yang tadi diletakkannya. Tak lama kemudian, keduanya sudah tiba di bis yang akan mengantar Yana. "Terima kasih ya Nak, kau sudah mau mengantarkan ibu," ucap Yana seraya tersenyum ramah. Jody pun tersenyum. "Sama-sama Bu. Oh ya Bu, kalau begitu saya pulang sekarang," pamit pemuda itu kemudian. "Yana, hati-hati ya," pesan Yana seraya memperhatikan kepergian pemuda itu. Kini Yana tampak menaiki bis dan duduk menunggu. Beberapa menit kemudian bis yang ditumpangi Yana tampak mulai bergerak meninggalkan terminal. Selama di perjalanan, Yana terus bertanya-tanya mengenai percakapan Jody beberapa menit sebelumnya. Dia bisa menduga apa yang telah diperbuat Jody kepada putrinya. Sepanjang perjalanan, wanita itu selalu terngiang dengan percakapan Jody di terminal. Hingga akhirnya dia bisa menyimpulkan kalau Jody bukanlah pemuda baik seperti yang dikenalnya selama ini. Kini wanita itu sedang mencari cara terbaik untuk menyampaikan hal penting itu kepada putrinya. Dan ketika dia sedang berpikir keras, tiba-tiba sebuah tikungan terjadi benturan hebat. Bis yang ditumpanginya ditabrak oleh truk gandeng yang melaju kencang dari arah berlawanan. Tak ayal, saat itu juga maut merenggutnya. 3 minggu kemudian, di malam yang sunyi sepi, sinar bulan purnama memancar hingga menembus kain jendela. Di sebuah kamar yang temaram, seorang laki-laki berusia 42 tahun tampak duduk di kursi goyangnya, bersantai melepas lelah sambil menikmati goyangan kursi yang terus bergoyang dengan perlahan. Sekali-sekali lelaki itu tampak mengepulkan asap rokoknya, menikmati berbagai racun yang dapat merusak kesehatannya. Dialah Brandon yang sedang menunggu putrinya pulang dari mall. Kenapa Rani belum pulang juga?" tanya lelaki itu penuh kekhawatiran. Kemudian Brandon kembali menggoyangkan kursi goyangnya yang sudah kian pelan bergoyang. Pada saat itu, tiba-tiba dia melihat sebuah bayangan manusia yang melintas di jendela kamarnya. "Rani!" serunya memanggil. Kenapa dengan anak itu? Kenapa dia tidak langsung masuk? Brandon membatin. "Rani, sedang apa kau di luar? Ayo masuklah. Ayo masuklah Nak," seru memanggil. Lama Brandon memanggil namun tidak juga ada sahutan. Akhirnya lelaki itu terpaksa berdiri seraya mematikan bara rokoknya. Kemudian melangkah ke jendela kamar dan memperhatikan sekitarnya.
Tidak ada siapa-siapa, gumamnya heran. Belum sempat berpikir jauh, tiba-tiba lelaki itu mendengar dering telepon yang berasal dari ruang tengah. Lalu, dengan segera dia mengangkatnya. "Halo?" serunya dengan suara yang agak garau. Sejenak dia menunggu, namun tidak ada jawaban. "Halo, siapa ini?" "Halo, siapa ini?" tanyanya agak kesal. Karena tidak juga ada jawaban, akhirnya Brandon menutup telepon itu. Namun belum sempat dia melangkah, tiba-tiba telepon kembali berdering. Dengan kesal Brandon kembali mengangkatnya, tapi kali ini dia tidak memberi sapaan. Dia sengaja menunggu dan menunggu karena tak juga terdengar suara. Akhirnya Brandon kembali menutup telepon itu dan langsung bergegas ke ruang tamu. Sambil terus melangkah, Brandon tampak bertanya-tanya, siapa yang menelpon malam-malam gini? Apakah tadi itu Rani? Rasanya tidak mungkin. Masa iya dia berbuat begitu? Mungkin saja tadi cuma orang iseng, duganya dalam hati. Ketika Brandon hendak duduk di sofa, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan di pintu depan. "Siapa?" serunya lantang. Karena tak ada jawaban, akhirnya lelaki itu bergegas menuju pintu dan membukanya lebar-lebar. Betapa terkejutnya dia ketika tahu di situ tidak ada siapa-siapa. Kini Brandon tampak celingukan, mencari orang yang baru saja mengetuk pintu rumahnya. Siapakah yang telah mengetuk pintu rumahku tadi? Kalau Rani, jelas tidak mungkin. Dia kan punya kunci sendiri. Untuk apa dia pakai ketuk pintu segala? Brandon membatin. Brandon benar-benar heran dengan kejadian itu. Kini dia sudah menutup pintu dan sedang melangkah ke sofa. Ketika baru duduk sejenak, tiba-tiba suara ketukan itu kembali terdengar. Brandon tidak segera bangkit. Dia tampak memfokuskan pendengarannya dan menunggu suara ketukan itu berbunyi lagi. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara anak kunci yang diputar pada lubang kuncinya. Kemudian disusul kemunculan seorang gadis yang kini berdiri di ambang pintu sambil tersenyum kepadanya. "Loh, ayah, kok belum tidur?" tanya gadis itu kepada Brandon. "Belum sayang, ayah kan sedang menunggumu." "Maaf ayah, Rani pulang kemalaman," ucap gadis itu lagi seraya menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. "Nak, kaukah yang mengetuk pintu barusan?" tanya Brandon. Rani tampak mengerutkan keningnya. "Tidak ayah." "Memangnya?" "Sudahlah, lupakan saja," Brandon memotong. "Oh iya, kenapa kau bisa sampai kemalaman?" tanya kemudian. "Maaf ayah, soalnya Rani main ke rumah teman dulu," jawab gadis itu seraya melangkah ke sofa. "Ya sudah, ngomong-ngomong mana sepatunya?" tanya Brandon. Rani segera duduk dan mengeluarkan barang yang baru dibelinya, kemudian meletakkannya di atas meja. "Itu sepatunya?" tanya Brandon seraya mengambil sepatu itu dan mengamatinya dengan penuh seksama. "Betul ayah." "Bagaimana, bagus tidak?" Bagus. Berapa harganya?" "Tidak mahal kok, cuma 250.000, jawab Rani. "Harga segitu kamu bilang cuma?" Brandon tampak menggeleng-gelengkan kepala. "Ayah, harga segitu kan tidak mahal. Lagi pula uang yang tadi siang Rani ambil dari bank masih sisa 250.000. Lagi-lagi Brandon tampak geleng-geleng kepala. Dasar anak gadis, maunya belanja melulu, mentang-mentang tidak merasakan susahnya cari uang, katanya dalam hati. "Ya sudah, besok sisa uang itu kau tabungkan kembali ya," pesannya kemudian. "Iya ya," Rani berjanji. "Oh ya ayah, Rani minta maaf. Ayah pasti lelah menunggu Rani terlalu lama." "Tidak apa-apa sayang, yang penting kau sudah tiba dengan selamat," ucap Brandon seraya tersenyum. Rani pun tersenyum kemudian segera menyimpan kembali sepatu barunya. Pada saat itu, tiba-tiba Brandon teringat kembali
akan kejadian aneh yang tadi dialaminya. Dahinya tampak agak berkerut. "Ada apa ya?" tanya Rani tiba-tiba. Brandon terkejut mendengar pertanyaan itu. Tidak ada apa-apa sayang," jawab Brandon gugup. "Oh iya, sebaiknya sekarang kau makan, setelah itu istirahat," sambungnya kemudian. "Tadi Rani sudah makan ayah, sekarang Rani mau langsung istirahat," kata Rani seraya membereskan barang-barangnya. "Selamat malam ayah," ucapnya kemudian seraya mencium pipi Brandon. "Selamat tidur sayang," ucap Brandon seraya memperhatikan kepergian putrinya. Kini lelaki itu sudah mengalihkan pandangannya ke arah pintu, sedangkan pikirannya kembali memikirkan kejadian aneh yang baru dialaminya. Kejadian itu benar-benar telah menghantuinya. Sementara itu Rani sudah berada di kamarnya. Kini dia sedang mencoba sepatu barunya. Sejenak matanya yang sayu menatap ke arah sepatu yang baru dikenakannya. Sungguh terlihat cantik melekat di kaki yang jenjang. Setelah puas mencoba, gadis itu segera melepas sepatunya dan meletakkan di sebuah rak kayu di antara koleksi sepatunya yang lain. Kini gadis itu sedang duduk di depan cermin sambil memperhatikan wajahnya yang cantik. Kemudian menggerai rambutnya sebahu dan menyisirnya perlahan. Senyumnya yang manis tampak mengembang, mengagumi keindahan rambutnya yang ikal mayang. Setelah itu dia melangkah ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya yang seksi. Kini kedua matanya tampak memandang langit-langit, sedangkan giginya yang putih bersih terlihat menggigit jari telunjuk yang lentik. Lalu dengan berbinar gadis itu menatap foto Jody yang tadi diambil dari meja rias. "Jo, kau tampan sekali. Terus terang aku sudah begitu merindukanmu," ucap Rani dalam hati seraya mengecup foto dengan bibirnya yang tipis. "Jo, kapan kau pulang ke Jakarta?" tanya gadis itu kemudian. Kini gadis itu bangkit dari tempat tidurnya, kemudian melangkah mengambil foto itu ke tempat semula. Setelah itu dia pun berkemas tidur.